Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali buat teman-teman yang udah join. Selamat datang di segmen dibacain. Segmen dibacain itu apa? Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke teman-teman, selamat datang buat yang udah join khususnya ya di segmen dibacain. Pada malam hari ini kita bakal ngebacain, kita bakal ngedengerin cerita yang teman-teman udah tulis di segmen dibacain pada malam hari ini. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman khususnya udah join gitu ya. Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan baik dan semoga urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita sama-sama diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala biar kita bisa sama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa untuk Rabu malam kita kembali lagi di segmen dibacain buat teman-teman yang mungkin udah pernah ikut gitu ya, udah pernah ikut di segmen dibacain, udah tahu tentang segmen dibacain, jadi nggak heran lagi gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Pada malam hari ini teman-teman kita bakal ngebacain ada beberapa cerita yang udah aku siapin untuk kita baca, kita dengarkan, kita simak gitu ya. Dari yang teman-teman tulis, saya nggak tahu yang nulisnya siapa, tapi insya Allah dari apa yang teman-teman udah tulis yang di Google Form yang kami berikan, insya Allah dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah ataupun manfaatnya gitu ya. Oh ya, untuk segmen dibacain teman-teman bisa sambil enjoy aja, sambil santai aja, nggak usah terlalu formal gitu ya, bisa sambil minum, bisa sambil nyemil juga, jadi teman-teman nggak usah uh, terlalu formal lah gitu ya. Oke, untuk segmen bacaan juga kalau teman-teman pengen on cam juga boleh, nanti ketika saya tanya boleh direspon di kolom komentar biar biar saya tahu teman-teman tuh menyimak atau gimana gitu ya. Oke, aku malam lagi mungkin buat teman-teman kita coba langsung bahas cerita apa sih yang bakal kita baca pada malam hari ini gitu ya. Ya, buat teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali ikut ya di segmen dibacain, saya juga mengingatkan kalau pengen nulisin cerita di segmen dibacain, nulisin ceritanya untuk dibacakan ketika di segmen dibacain ini, itu bisa melalui link yang ada di bio Hack Indonesia ataupun yang ada di grup juga boleh. Ada di grup Hack Indonesia juga setiap Rabu ataupun setiap Rabu itu pasti dikirim ya linknya. Nah itu boleh langsung ditulisin kisahnya ataupun ceritanya ataupun keluh kesah teman-teman juga boleh tuh ditulisin di situ karena di situ nggak dicantumin nama teman-teman jadi tenang aja teman-teman nggak perlu khawatir nama teman-teman tuh bakal tahu bahwa cerita itu dari teman-teman jadi nggak akan tahu siapa penulisnya gitu ya. Oke, untuk pada malam hari ini kita langsung aja ke cerita pertama teman-teman. Cerita pertama ini tadi udah aku susun gitu ya. Cerita pertama ini mungkin agak panjang, jadi aku harap teman-teman bisa menyimak, membaca boleh nanti disimak juga apa yang inti dari ceritanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya dulu. Oke, oke ini aku share screen terlebih dahulu. Apabila udah muncul, boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Udah muncul nggak nih? Oke, udah muncul teman-teman. Share screen-nya. Ini logonya dulu ya. Oke, klik. Oke, sudah ya. Aman. Oke, kelaman. Bentar ya. Oke, ini cerita pertama. Oke. Ini kisah pertama. Ada 4 slide teman-teman. Ada 4 slide untuk kisah ini. Dan itu udah aku buat seminimal mungkin ya. Sebenarnya bisa sampai 5 slide sebenarnya. Cuman aku buat 4 slide. Walaupun ini ke bawah ya tulisannya. Karena teman-teman yang join bisa sambil baca gitu ya. Biar bisa tahu inti dari ceritanya itu tentang apa gitu ya. Lagi ngebahas apa. Nah, ini sebenarnya kisahnya tuh udah lama sebenarnya ditulis. Dan kebetulan si penulis join gitu ya ketika aku menginfokan terkait dengan kisahnya yang uh, dia bilang belum jangan dulu dibacain gitu ya.
Nah, ini sama-sama kita dengerin. Nama anonim dari penulis untuk kisah pertama ini adalah Mirai Kim. Nah, ini aku susah nyebutnya jadi Mirai ya. Mirai ya. Kak Mirai aja. Nyebutnya Kak Mirai ya. Assalamualaikum kakak-kakak. Ini aku Mirai. Gimana hari ini? Semoga hari kalian selalu baik dan berwarna terus ya. Jangan menyerah. By the way, kemarin aku hadir di sesi dibacain pada Rabu 28 Mei 2025. Nah, sedikit spoiler sedikit, sedikit informasi juga ya teman-teman. Tanggal 28 Mei ini ada segmen dibacain, di mana segmen dibacain itu aku sendiri yang ngebacain gitu ya. Tapi di tanggal 28 Mei ini sebenarnya aku tuh udah nyiapin ceritanya Kak Mirai Kim ini. Tapi ternyata Kak Mirai Kim ini bilang jangan dulu dibacain gitu ya. Sehingga aku ganti ceritanya gitu ya. Nah, di malam hari ini kita sama-sama bacain ceritanya dan ini udah dapat izin dari Kak Mirai Kim sendiri gitu ya. Oke, aku sedikit shock. Ternyata Hyung Praka udah siapin ceritaku buat dibacain. Maaf ya Kak Praka, karena aku minta ceritaku jangan dibacain. Ya, itu kan dijelasin ya. Bukan karena cerita itu belum sempurna, tapi aku yang belum sempurna dan belum bisa berdamai dengan diriku sendiri. Luka dan trauma yang udah seseorang kasih masih menghantuiku. Aku takut kalau misalnya dibacain ceritaku, direkam dan bahkan diupload ke YouTube hack dan konten hack sampai ke dia. Takutnya aku dibilang ngumbar aib atau bahkan nyari perhatian ke banyak orang. Tapi bismillah aku udah siap ceritaku yang kemarin dibawain. Tapi tolong Hyung, sebelum dibawain cerita kemarin, tolong bacain yang kedua dulu ya. Nah, yang kedua tuh ini yang kita bahas sekarang ya. Yang pertama itu yang awal-awal itu dibawa nanti ada cerita berikutnya. Assalamualaikum laki-laki yang pernah aku cintai dan sayang. Assalamualaikum laki-laki. Berarti kita tahu si Mirai Kim ini adalah perempuan ya, Kak Mirai Kim ini ya. Nyebut nama susah juga ya. Maaf soal kemarin ya, aku mutusin kamu dan ngeblokir semua sosmed kamu. Cinta dan sayangku memang sudah hilang sama kamu. Tapi bohong kalau aku nggak terpuruk dengan luka dan trauma yang kamu kasih. Kenangan buruk itu terus menghantuiku. Mau dibilang nggak sakit hati sama kamu itu bohong banget. Nah, ini agak berat ya. Bahkan aku mau benci kamu aja sulit banget. Aku sering menangis dari pas pacaran sama kamu sampai saat ini. Kenapa kamu lakuin itu ke aku? Aku salah apa sama kamu? Selama kita temenan sampai pacaran, aku berusaha terus untuk kamu. Tapi aku nggak tahu kamu lihat itu atau enggak. Aku memang nggak secantik dan sesempurna wanita di luar sana. Tapi kamu tahu kan, kalau kita berdua sama-sama punya luka dan trauma. Lebih dari keluarga dan percintaan. Aku juga pernah bilang ke kamu, aku belum sama aku sebelum sama kamu tuh aku orang yang cuek dan yang cuek ke pasangan. Tapi sama kamu aku rela nurunin egoku buat kamu. Aku bahkan minta maaf duluan kalau kalau aku salah ke kamu. Jarang ada wanita yang mau mengalah buat minta maaf duluan. Dan satu yang tidak kamu ketahui sampai saat ini, alasanku memilih kamu saat itu bukan karena ketampananmu, bukan karena hartamu, tapi aku jatuh cinta sama kamu karena Allah. Aku cuma mau bilang itu sebelum dibacain. Dan aku cuma mau bilang, terima kasih kamu sudah pernah hadir dalam kehidupanku. Terima kasih sudah pernah mengisi kehidupanku dan terima kasih sudah berusaha untukku. Terima kasih sudah hadir ke dunia ini. Terima kasih sudah pernah jadi laki-laki yang aku cintai dan aku sayang. Hadirmu dalam kehidupanku sangat amat memberi banyak pelajaran untukku. Aku belajar tak seharusnya kita berlebihan terhadap sesuatu, apalagi sampai menduakan Allah. Seperti aku apa-apa selalu sama kamu. Kadang sampai lupa meninggalkan sholat. Aku belajar mungkin kehadiranmu adalah balasan atas apa yang telah aku lakukan di masa lalu karena pernah menyakiti seseorang dan Allah. Maafin aku yang memilih menjauh dari kamu. Aku nggak pernah lupa kalau aku pernah cinta dan sayang sama kamu. Aku tidak pernah lupa kalau sesuatu yang kita cinta dan sayang juga bisa jadi ujian kita dan sesuatu yang kita cinta dan sayang secara berlebihan bisa saja diambil Tuhan. Karena kamu dan aku adalah titipan Tuhan orang tua kita. Uh, karena kamu dan aku adalah titipan Tuhan untuk orang tua kita. Dan semua yang ada di dunia ini itu milik Allah. Bisa saja salah satu dari kita diambil Tuhan.
Tapi aku malah denial dan berlebihan ke kamu. Takut akan kehilangan kamu secara berlebihan. Tapi sekarang aku lepaskan kamu karena Allah. Aku akan terus berusaha jadi lebih baik lagi karena Allah. Begitu juga kamu ya. Jangan terlalu mengutamakan dunia dan malah meninggalkan Allah. Jadi lebih baik lagi demi Allah. Dan aku juga sudah siap. Kalau misalnya Allah ambil aku lepaskan kamu. Jadi jangan pernah kembali lagi ya. Mau kita berdua sama-sama udah jadi lebih baik lagi pun, aku nggak bakal nerima kamu. Karena luka dan trauma yang kamu kasih itu sakit banget. Nah, ini cerita keduanya yang setelah dikonfirmasi gitu ya bahwa Mbak Mirai Kim ini memperbolehkan untuk cerita pertamanya itu dibacakan. Nah, ini cerita keduanya. Jadi cerita kedua ini sedikit menjelaskan cerita pertama ya. Oke, ini cerita pertamanya yang dia tulis sebelumnya gitu ya. Ini yang harus kita baca dulu. Ini pokok permasalahannya, teman-teman. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama samaranku Mirai Kim. Itu sebuah nama yang kuambil dari bahasa Korea Mirai dan Kim. Yang memiliki nama Mirai yang artinya masa depan dan Kim memiliki arti mas. Nama itu aku buat agar menjadi doa untukku. Di sini aku mau cerita. Aku berasal dari keluarga yang orang bilang tuh keluarga cemara. Kalau kata orang hidupku enak, keluargaku cemara, tapi setiap orang atau anak pasti punya luka dan traumanya masing-masing. Dan beda-beda kan Kak. Dan gak semua anak dari keluarga cemara hidupnya mulus aja. Kalau bukan aku ngerasa kurang kasih cinta dan sayang dari ayahku pas kecil, mungkin aku nggak akan tuh yang namanya mencari cinta dan sayang dari laki-laki lain. Dulu ayahku sibuk dengan pekerjaannya dan jarang di rumah. Dan aku cuma berdua sama mama doang. Kedua kakakku pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai tidak ada waktu bermain untukku. Aku sehari-hari tinggal berdua sama mama. Dan seringkali aku mendapatkan kekerasan dari mama dan wali kelasku pas SD. Kekerasan itu kekerasan itulah aku eh, Kekerasan itulah aku mencari cinta dan sayang dari laki-laki. Aku pertama kali pacaran tuh kelas 4 SD. Wah, mantan pertamaku nonis ya, non Islam, dan mantan keduaku Islam. Tapi mantan keduaku meninggal karena kecelakaan. Walaupun bukan aku yang mengalaminya, kejadian kecelakaan itu yang membuat traumaku tambah banyak, Kak. Singkat cerita, sekarang aku udah kuliah. Aku kenalan dengan seseorang yang awalnya tuh aku cuma anggap dia teman. Tapi dia ngedeketin aku di saat aku benar-benar baru putus. Dia seakan-akan ngeyakinin aku kalau dia berbeda dari yang lain. Sebenarnya, sebenarnya tuh saat PDKT udah dikasih petunjuk sama Allah. Kalau dia ngedeketin aku cuma karena mirip mantan dia doang. Dan dia ternyata masih gamon dengan masa lalunya. Tapi akunya yang terlalu gegabah dan ngeyel buat tetap lanjutin kah. Aku pacaran sama dia, awal pacaran dia hobi banget bahas mantanku dan hubungan kami benar-benar hancur parah selama 1 tahun 3 bulan lebih. Hubungan kami udah jatuhnya toksik dan pergaulan bebas. Dia bilang mau serius dan bertanggung jawab, tapi kelakuannya love bombing, nggak pernah berubah. Dia lulusan pesantren dan kata dia tuh bahwa dia paham ilmu nikah. Tapi dia menganggap istri sebagai bikin keturunan doang. Sedangkan aku berbeda Kak. Aku tuh punya mimpi punya rumah tangga yang cemara, harmonis, sering quality time entah bagi-bagi tugas rumah bersama suami dan istri dan anak-anak dan aku tuh mau punya rumah tangga yang di dalamnya selalu ada komunikasi tiap malam soal keseharian kita Kak. Dan dia nggak pernah mau berubah Kak. Bahkan dia bandingin aku dengan orang lain dan aku juga mengakui aku salah juga sama dia karena trauma atas kehilangan mantan keduaku yang meninggal. Jadi aku jadi posesif banget sama dia. Dan pada akhirnya aku akhiri hubungan itu. Walaupun sudah dapat restu dan dia disayang sama mamaku sekalipun, aku putusin dia dan gak aku ceritain ke mama. Karena kalau aku ceritain ke mama, mungkin mama bakal kecewa, sedih, atau bahkan hancur. Walaupun pas kecil hubungan aku sama mama kurang baik, tapi setelah dewasa,
hubungan kita benar-benar dekat banget, dan aku nggak mau bikin mama kecewa. Gara-gara kejadian aku pacaran sama dia itu, malah aku benar-benar sampai harus konsul ke psikiater buat penyembuhannya, karena setiap keinget itu benar-benar bikin aku sesak napas kayak orang asma. Padahal aku tuh nggak ada riwayat asma. Dan setelah obat psikiaterku habis, nggak kumat lagi beberapa minggu doang. Setelah itu kumat, benar-benar ngeganggu banget. Dan alhamdulillahnya, aku punya satu teman di kampus yang benar-benar bawa aku jauh lebih baik. Berkat sama temanku ini, aku yang awalnya kehilangan arah dan ngerasa pengen ngakhirin hidupku, dan kakak tahu, dia share kajian hack ke aku, dan itu jadi penenang buat aku. Di saat aku kambuh atau kumat lagi depresiku, aku lampiasinya ke kajian bareng dia, entah itu dari hack atau yang lain. Tapi aku jujur nih, kajian hack yang paling sering ngobatin batin aku untuk tenang dan berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi karena Allah. Ya, walaupun kadang masih suka kuman aja, dan walaupun tertati-tati aku berjalan ke arah Allah, tapi aku tetap lakukan. Dan aku sekarang nggak mikirin laki-laki lagi. Yang sekarang jadi fokus terdepan aku cuman Allah doang sekarang. Dan segitu aja cerita dari aku. Aku nggak tahu bakalan ngebantu kalian atau enggak. Aku cuma mau bilang, jangan jadi yang terbaik buat orang lain ya. Jadilah hamba Allah yang baik, karena kalau kalian jadi yang terbaik buat manusia, yang kalian kehilangan, yang ada kalian kehilangan diri kalian sendiri. Dan Allah tuh nggak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah. Jangan sampai kehilangan Allah gara-gara kita berusaha demi orang lain. Allah selalu bersama kita, Allah nunggu kita datang dan cerita ke Allah, tapi malah kita sering lupa sama Allah. Tetap jadi yang lebih baik lagi demi Allah ya, dan jangan menyerah, tetap semangat hijrahnya teman-teman, dan jaga kesehatan kalian ya teman-teman. Mirai, Mirai pamit ya kakak dan teman-teman. Oke, itu ceritanya teman-teman. Panjang ya. Oke, apa nih? 4 SD. Oke. 4 SD udah pacaran cuy. Oke, ini ceritanya ya. Masya Allah agak menaik. Ya, itu ya. Ini ceritanya lumayan panjang teman-teman. Agak ngambil napas dulu ya. Oke. Jadi aku udah sedikit baca tadi sebelum mulai zoomnya juga, terkait dengan cerita ini. Yang pengen aku garis bawahi terkait dengan pacarannya juga gitu ya, yang harus dibahas gitu ya. Karena mungkin uh, dari ya, pengalaman ataupun yang pernah aku alami gitu ya, yang bisa aku share juga terkait dengan kisah ini, ada berhubungan juga. Oke, kalau dari awal-awal cerita di Mbak Mirai Kim ini, Kak Mirai Kim ini menyebutkan bahwa alasan dia bisa terjerumus ke pacaran gitu ya, karena dia kurangnya kasih sayang sama ayahnya gitu ya, kurang kasih sayang oleh ayahnya karena ayahnya sibuk kerja, sehingga dia membutuhkan kasih sayang seorang laki-laki gitu ya, dimana kakak-kakaknya juga sibuk kerja, sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga si Kak Mirai Kim ini merasa perlunya kasih sayang seorang laki-laki dari laki-laki lain gitu ya. Dia mencari laki-laki lain, ya, tadi disebutkan kelas 4 SD gitu ya, kelas 4 SD udah pacaran gitu ya. Tapi kalau di dusun ya, kalau di perkampungan aku sih nggak heran gitu ya. Tapi kalau sekarang juga tambah nggak heran ya. Kalau dulu agak canggung gitu ya, kelas 4 SD udah ngomong-ngomongin pacaran gitu ya. Tapi mungkin ini udah zaman berbeda gitu ya. Tapi intinya di sini Kak Mirai Kim ini menjelaskan bahwa dia itu membutuhkan kasih sayang terhadap laki-laki lain, ya tadi dengan cara berpacaran gitu ya, menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Alasannya jelas tadi disebutkan bahwa dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya gitu ya secara langsung. Dia dekat sama ibunya, tapi justru ibunya yang membuat dia banyak trauma, yang justru berlaku kasar sama dia gitu ya di cerita tadi. Dan justru dia perlu kasih sayang seorang laki-laki, tapi ternyata ayahnya nggak memberikan itu, sehingga membuat dia harus mencari kasih sayang dari laki-laki lain gitu. Itu dengan cara berpacaran. Oke, eh mungkin yang perlu kita garis bawahi dulu, benar nggak sih apa yang dilakuin Mbak Mira Kim ini ya?
dia memerlukan kasih sayang dari seorang laki-laki gitu ya, karena di orang tuanya itu nggak didapetin ya, di ayahnya dia nggak didapetin karena ayahnya sibuk kerja, di ibunya nggak didapetin juga karena ibunya justru memperlakukannya itu nggak terlalu baik gitu ya, justru cara cara mendidik ibunya mungkin terlalu masih kasar gitu ya. Jadi dia tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya juga tadi dibilang bahwa dia sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau keadaan kayak gitu, karena di sini kalau 4 SD itu, kalau kelas 4 SD itu kan masih kecil banget gitu ya, dan masih butuh banget kasih sayang dari orang tua, utamanya anak perempuan ke ayah gitu ya, dimana anak perempuan itu butuh perlindungan dari seorang ayah gitu ya. Jadi ini buat reminder juga buat aku gitu ya, untuk kalau seandainya jadi seorang ayah nanti gitu ya, jangan sampai tidak memberikan kasih sayang untuk anakku nanti gitu ya. Jadi ini mereminder juga untuk aku, buat teman-teman yang dengerin juga, kalau teman-teman perempuan ya berarti perlu banget untuk memberikan kasih sayang untuk anak, baik itu anak laki-laki atau perempuan gitu ya. Karena di sini kan di cerita ini penyebab utamanya dia bisa terjerumus ke pacaran tadi karena dia butuh kasih sayang dari orang tuanya yang nggak dia dapetin gitu ya, sehingga dia mencari kasih sayang dari orang lain gitu ya. Nah, eh kalau menurut aku sih yes, itu sebuah kesalahan yang yang sudah sangat jelas gitu ya, terlihat ya. Kenapa? Karena kasih sayang itu sebenarnya, tapi kita nggak mesti ini ya. Aku menyebutnya kalau menyalahkan 100% ke ayahnya atau ibunya juga salah gitu ya. Jadi aku nggak bisa nyebutin ini salah siapa deh. Tapi intinya dari cerita ini, ya dari cerita ini, kalau aku sebagai orang tua berarti disadarkan bahwa aku kalau seandainya nanti jadi orang tua, aku bakal memberikan perhatian yang mungkin bakal aku berikan kepada anakku nanti gitu ya. Nah, buat teman-teman yang dengerin juga, buat teman-teman yang mempersiapkan diri juga untuk jadi orang tua gitu ya, berarti teman-teman udah punya satu reminder, sudah satu pengingat bahwa teman-teman juga harus memberikan kasih sayang kepada anak, biar anak nggak terjerumus pada hal-hal yang negatif gitu ya, terutama tadi butuhnya kasih sayang pada orang lain. Kemudian tadi ada trauma yang dialami Kak Mirai Kim. Kak Mirai ini mengalami trauma, kalau dari trauma yang awal itu tentang ibunya yang berlaku kasar sama Kak Mirai Kim ya gitu ya. Perlakuan kasar dari ibunya dan wali kelas SD-nya tadi ya dia bilang. Kemudian ada trauma juga karena dia kan sering pacaran tuh. Jadi sering pacaran, jadi ketika pacaran yang pertama tadi nonis, yang pacaran kedua, pacar keduanya itu justru kecelakaan, meninggal dunia karena kecelakaan, dan itu menambah trauma si Kak Mirai Kim ini ya. Nah, itu ada trauma yang dialami Kak Mirai Kim ini, yang menurut aku trauma itu disebabkan ya tadi, karena dia udah memberikan kasih sayangnya tadi. Karena kan kalau orang yang butuh kasih sayang, kemudian diberikan kasih sayang lebih oleh orang lain gitu ya, ya dia bakal deket deket banget sama orang yang memberikan kasih sayang itu. Jadi Kak Mirai Kim ini merasa sedih banget gitu ya ketika pacar keduanya tadi yang mengalami kecelakaan tadi meninggal dunia. Jadi Kak Mira ini mengalami trauma yang mungkin membuatnya dia itu kayak jatuh banget gitu ya, down banget gitu ya. Tapi kita balik langsung ke mempersingkat cerita, katanya tadi dia sekarang udah masuk dunia perkuliahan gitu ya. Jadi udah jauh banget dari cerita pertama, dari trauma-traumanya yang masa kecilnya gitu ya. Nah, di masa kuliah ini dia cerita, Kak Mira cerita bahwa dia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Ya, laki-laki kenapa dia bisa terjerumus ke pacaran saat kuliah, saat dewasa sekarang? Ya karena di masa kecilnya sudah kehilangan kasih sayang dari orang tua tadi. Jadi ketika dewasa ya dia, apalagi kuliah di perantauan misalnya gitu ya, nggak ada yang bisa mengontrol gitu ya, nggak ada bisa negur gitu ya. Jadi ya dia bakal mudah untuk melakukan pacaran tadi sama lawan jenis gitu ya. Karena dia tadi dari kecil, dari cerita yang di awal, dia menyebutkan bahwa dia itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, khususnya dari ayahnya gitu ya. Nah, dia terjumus ke pacaran lagi saat kuliah, Kak Mirai Kim ini. Kemudian dari situ aku sedikit menotis gitu ya. Dia Kak Mirai Kim ini bilang bahwa pacarnya yang saat kuliah ini dari pondok pesantren gitu ya, dari anak jurusan lulusan pondok pesantren gitu ya. Nah, aku notice sedikit bahwa teman-teman jangan percaya 100% dengan lulusan pondok pesantren.
yang dia lulusan pondok pesantren itu tidak menjamin bahwa dia bisa menahan hawa nafsunya gitu ya, apalagi di luar lingkungan pondok pesantren. Jadi jangan pernah tergoda ataupun jangan pernah tergoda dengan rayuan-rayuan atau gobalan-gobalan yang namanya anak pondok pesantren gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi teman-teman, walaupun dia lulusan pondok, walaupun dia santri ataupun bagaimana, jangan pernah teman-teman termakan gombalan-gombalan yang diberikan. Tapi kalau dia lagi berdakwah ya tadi, kita coba dengarkan, jangan sampai kita menilai setiap perkataannya itu gombal gitu ya. Kalau dia lagi berdakwah berbeda konteks ya. Tapi kalau seandainya ada dia memang lulusan pondok nih, kayak di cerita ini kan Kak Mirai Kim ini pacaran, nggak ada yang namanya anak pondok itu mau pacaran kalau seandainya dia benar-benar menerapkan ilmu yang dia dapat selama pondok pesantren. Jadi aku rasa sih ini pembahasan yang berbeda terkait dengan anak pondok pesantren yang mungkin selama pembelajaran itu kurang mendapatkan ilmunya gitu ya. Jadi ketika dia keluar dari pondok, ilmunya nggak bisa diterapin sehingga terjadilah di sini yang katanya anak pondok pesantren, lulusan pondok pesantren tapi terjerumus ke pacaran gitu ya. Nah, di ceritanya juga disebutkan di saat pacaran gitu ya, disebutkan di cerita ini bahwa di saat pacaran sama yang lulusan pondok pesantren tadi, Kak Mirai Kim ini mendapatkan perlakuan yang menjanjikan gitu ya di awal-awal ya. Ya namanya PDKT itu pastilah menyenangkan semua teman-teman. Di cerita ini juga disebutkan Kak Mirake ini mendapatkan kayak kasih sayang yang berlebih banget gitu ya dari si cowoknya gitu ya. Yang tadi bilang lulusan pondok pesantren gitu ya. Love bombing gitu ya, yang di awal-awal manis banget, tapi ketika udah pacaran dia merasa hubungannya toksik justru ya. Dengan Kak Mirake tadi yang memiliki trauma yang pacarnya meninggal gitu ya. Jadi dia menjadi posesif, lebih posesif ke cowok gitu ya. Jadi dia lebih posesif dan si cowoknya juga dibilang di sini kayak memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan situasi gitu ya. Yang namanya pacaran, jadi dia memanfaatkan pacaran itu sebagai pemuas hawa nafsunya aja gitu ya. Disebutkan di cerita tadi disebutkan juga teman-teman. Buat teman-teman yang ngebaca pasti teman-teman ngebaca juga tadi ada beberapa kalimat gitu ya yang menyebutkan bahwa ternyata laki-laki ini si cowoknya gitu ya, si cowok ini justru memanfaatkan hubungan pacaran itu sebagai pemuas hawa nafsunya aja bagi ini ya, bagi bagi si cowok untuk Kak Miraki. Nah itu menunjukkan, menurut aku itu menunjukkan bahwa teman-teman harus menjaga diri untuk jangan terjerumus ke pacaran. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah gitu ya, bahwa yang namanya pacaran ya pasti ujung-ujungnya ke hal-hal yang negatif ataupun menuju ke harap perzinahan gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya. Kalau aku nggak terlalu pandai untuk ceramah gitu ya. Tapi teman-teman aku yakin udah pernah dengar terkait dengan jangan mendekati zina, terkait dengan jangan pacaran dalam Islam gitu ya. Buat teman-teman yang udah pernah dengar, udah pernah seringlah dengar tentang ceramah-ceramah kayak gitu, yang pastinya di sini di cerita ini kita kembali diingatkan gitu ya, bahwa ternyata pacaran di sini yang dialami oleh Kamada ini justru berakibat fatal gitu ya. Sampai-sampai tadi yang si cowoknya bilang mau bertanggung jawab, tapi karena hubungannya toksik jadi ngejauh gitu ya. Jadi hubungannya menjadi agak renggang sama si cowoknya. Padahal di sini si cowoknya udah mendapatin apa yang dia mau gitu ya. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa dari cerita Kak Mirake ini bahwa jangan sampai kita terjerumus ke pacaran tadi teman-teman. Nah, yang namanya cowok gitu ya, kalau lagi PDKT itu seluruhnya diberikan gitu ya, diberikan seluruhnya, pokoknya dibisa-bisain gitu ya. Yang tadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau lagi PDKT itu untuk dapatin perempuan itu biar dia simpati, pastinya dibisa-bisain semua. Kalau seandainya si ceweknya minta kita pergi ke sini gitu ya, yang tadinya kita nggak bisa, si cowok tiba-tiba bisa galau ya, tiba-tiba bisa semua gitu ya. Jadi kalau lagi PDKT itu rasanya tuh si cowok tuh bisa memenuhi semua kehendak cewek gitu ya. Tapi ketika sudah pacaran dan laki-laki juga udah ngedapetin apa yang dia mau gitu ya, kayak kedekatan, perhatian ataupun apapun yang tujuan si laki-laki mengajak pacaran tadi, ya dia bakal berubah sikap. Jadi teman-teman buat terutama yang perempuan gitu ya, jangan sampai terjebak dengan rayuan laki-laki awal-awal gitu ya. Nah, itulah kenapa Islam melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan itu yang terlalu intens, yang terlalu berlebihan.
Itulah kenapa dalam hal komunikasi antara laki-laki dan perempuan, Islam melarang untuk terlalu berlebihan ataupun membicarakan hal-hal yang nggak penting gitu ya. Ada beberapa batasan antara interaksi laki-laki dan perempuan yang mungkin teman-teman yang harus teman-teman tahu, dan ada beberapa yang boleh diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan kayak belajar gitu ya. Nah, komunikasi kayak gitu diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi lebih banyak larangannya, karena dari interaksi itu bakal menimbulkan rasa-rasa, bakal menimbulkan kayak rasa suka tadi ya, rasa suka, rasa kagum, sehingga dari komunikasi itu bakal terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif gitu ya, kayak terjerumus ke hubungan yang haram kayak pacaran gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau berinteraksi sama lawan jenis. Aku juga diingatkan kembali, aku juga harus hati-hati juga ya, untuk jangan terlalu sering ataupun jangan terlalu berlebihan kalau komunikasi sama lawan jenis. Nah, di sini disebutkan di cerita ini si cowoknya memberikan perhatian lebih saat PDKT, tapi ketika sudah menjalin pacaran selama 1 tahun 3 bulan lebih katanya tadi ya, kata Kak Mirake tadi, di hubungannya itu dia merasa toksik, toksik justru ya. Si cowoknya udah menjalin hubungan sama si ceweknya 1 tahun 3 bulan lebih, tapi si ceweknya malah merasa toksik hubungannya. Aku nggak tahu hubungan toksik itu gimana, tapi yang pasti hubungan toksik itu yang hubungan yang mungkin nggak seromantis, nggak yang seideal gitu ya, seideal orang-orang kayak kita lihat di TikTok ya, ataupun kita lihat di sosial media gitu ya. Yang pastinya dalam hubungan yang toksik itu banyak sekali pertengkaran antara laki-laki dan perempuan ini. Kalau seandainya Kak Mirake menyadari dari awal bahwa hubungan itu nggak perlu dimulai, pacaran itu nggak perlu dimulai, yang pastinya hubungan toksik itu nggak bakal dialami oleh Kak Mirake. Jadi awal mula dari kisah ini gitu ya, kenapa Kak Mirake bisa mengalami trauma gitu ya, kemudian bisa berhubungan sama si ceweknya, si cowoknya gitu ya. Menurut aku karena Kak Mirake tadi kurang kasih sayang sama orang tuanya, dan menjadi reminder juga buat kita yang lagi mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua gitu ya, karena sini kita semua bakal jadi orang tua seandainya kita sampai ke umurnya gitu ya. Nah, itu jadi reminder juga buat kita bahwa kita harus memberikan kasih sayang lebih untuk anak kita. Nah, tadi kemudian oh ya, tadi Kak Mirake bilang bahwa dia udah mutusin sama si cowok ini ya, yang cowok yang buat ini ya, yang notabene tadi lulusan pondok pesantren, yang deketin dia di awal itu kayak ngedeketin banget gitu ya. Ketika udah pacaran dia malah hubungannya malah toksik tadi. Dia memutuskan untuk memutuskan hubungan sama si cowok ini, dan itu menurut aku langkah awal yang sangat baik untuk Kak Mirake. Langkah awal untuk ngejauh gitu ya, ngejauh dari orang-orang yang hanya memanfaatkan perempuan gitu ya. Dan teman-teman tahu terkait dengan hubungan pacaran itu yang paling dirugikan adalah perempuan. Yang hamil itu siapa, yang ngerasain sakit perut itu apa siapa gitu ya. Yang pastinya teman-teman udah pernah dengar, udah tahu gitu ya terkait dengan itu. Jadi teman-teman aku harap jangan sampai lagi terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu, apalagi ke hubungan yang diharamkan tadi ya, hubungan pacaran tadi ya teman-teman. Dan di sini Kak Mirake udah nyebutin bahwa dia udah berani untuk memutuskan hubungan itu sama si cowok ini. Aku harap Kak Mirake bisa lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri, belajar lebih dalam lagi tentang agama, gimana agama mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, gimana agama, gimana Islam lah, gimana Islam mengatur antara rasa suka sama laki-laki dan perempuan, gimana interaksinya antara laki-laki dan perempuan, itu diatur semua dalam Islam. Jadi aku harap Kak Mirake jangan putus semangat untuk terus belajar gitu ya. Suatu saat Kak Mirake bakal ngerti kenapa Allah buat Kak Mirake menjalani situasi yang kayak gini, yang dimana Kak Mirake merasa nyaman di awal gitu ya, didekati seorang laki-laki, tapi tiba-tiba ketika udah menjalin hubungan malah hubungannya toksik gitu ya. Nah, itu ada hikmah semua, tapi hikmah itu belum bisa kita lihat saat ini, sebelum kita tahu ataupun kita belajar tentang bagaimana skenario Allah itu berjalan. Jadi menurut aku Kak Mirake udah ambil jalan yang baik, gitu ya, jalan terbaik karena udah berani mutusin si cowoknya gitu ya. Kemudian Kak Mirake bilang dia udah mulai ke kajian, tadi ada temennya yang ngajak gitu ya. Nah, itu jangan sampai lepas, jangan sampai lepas temen yang selalu ngajak kajian itu, selalu deketin gitu ya. Cari circle-circle yang baik, cari circle-circle yang membuat hijrah kita tuh lebih semangat gitu ya. Jangan cari circle yang justru menjauhkan kita dari Allah. Kalau Kamirake udah ke jalan itu, udah menjalanin itu, aku rasa sih Kamirake perlu banget untuk gabung sama komunitas atau circle-circle yang baik, circle-circle yang
selalu ngajak ke hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang baik kayak kajian, kemudian kumpul-kumpul untuk mengerjain tugas ataupun apapun yang pastinya bisa menghindarin Kak Mirake untuk bertemu dengan laki-laki yang dimana nanti kalau seandainya Kak Mirake ketemu dengan laki-laki lagi kemudian punya rasa pun ujung-ujungnya Kak Mirake bakal terjerumus lagi ke yang hal pacaran tadi, ke hubungan yang pacaran tadi. Jadi aku harap Kak Mirake bisa kita doakan sama-sama semoga Kak Mirake bisa istiqomah gitu ya, bisa istiqomah untuk jangan kembali lagi ke dunia pacaran, kemudian bisa mendapatkan teman-teman yang positif, teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, kemudian bisa menemukan circle-circle ataupun komunitas-komunitas yang senantiasa mengajarkan Kak Mirake tentang Islam gitu ya, biar Kak Mirake lebih terbuka lagi pikirannya, lebih tahu lagi tentang Islam bagaimana, dan bisa menyadari bahwa setiap kejadian yang kami alami itu ada hikmahnya di balik itu semua. Itu teman-teman kalau dari aku, karena cerita ini ada beberapa part ya yang harus kita bahas tadi. Dari awalnya kami jelasin terkait dengan kenapa dia itu bisa terjerumus ke pacaran gitu ya, bahwa di sini kita lihat bahwa pacaran itu terjadi karena kamera ini butuh kasih sayang dari seorang ayah gitu ya, dan itu nggak dia dapetin sehingga dia mencari laki-laki lain untuk kasih sayang tadi. Mungkin dari teman-teman ada cerita gitu ya kenapa pacaran itu terjadi, karena ini nggak seluruhnya gitu ya, nggak seluruh orang pacaran itu ayahnya itu nggak peduli ya, ada juga sebenarnya justru aku agak ini ya, gimana ya, kalau kalau ngedengar seorang ayah malah ngebiarin anaknya pacaran gitu ya, aku justru kayak nggak gimana gitu ya. Kalau seandainya seorang ayah itu ngebiarin anaknya pacaran, itu kayak dia tuh ngebiarin anaknya itu berzina gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh khususnya teman-teman yang cowok gitu ya, jangan sampai ngebiarin anaknya perempuannya, sepupunya ataupun siapapun saudaranya perempuannya itu untuk pacaran gitu ya. Usahain biar keluarganya itu terhindar dari yang namanya hubungan pacaran, karena dari situ biasanya bakal terjadi uh, suatu hal yang tidak diinginkan, yaitu perzinahan. Itu teman-teman untuk cerita pertama ini agak panjang tadi buat teman-teman yang udah nyimak gitu ya, udah ngebaca dari awal sampai akhir. Mungkin ada pandangan lain terkait dengan ceritanya, boleh banget gitu ya ditulis di kolom komentar. Nanti aku coba bacain juga terkait dengan apa tanggapan teman-teman terkait dengan cerita ini. Buat kami Rake, tetap semangat, tetap istiqomah. Aku doain buat kami Rake semoga mendapatkan keistiqomahan dalam belajar gitu ya, untuk menuntut ilmu. Kalau seandainya Kak Merake udah siap untuk menikah, ya jangan sampai mencari pasangan untuk menikah itu dari pacaran lagi. Semoga Kak Merake bisa menemukan jalan terbaik, yaitu ya tadi dengan cara-cara Islam gitu ya. Satu pesan aku untuk Kak Merake, eh, kalau seandainya Kak Mirake bisa secinta itu ataupun sedalam itu mencintai seseorang yang salah, insya Allah Kak Mirake bakal lebih mudah untuk mencintai orang yang tepat dengan sedalam-dalamnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak apa-apa Kak Mirake, jangan pernah berhenti buat belajar ya, betul tuh. Oke, kita coba baca di kolom komentar dulu ya. Oke, kalau teman-teman ada perspektif lain atau pandangan lain terkait dengan cerita ini boleh banget gitu teman. Karena ini kan sebagai dari aku aja gitu ya. Aku ngelihatnya gimana. Itu kan dari segi perempuan terutama ya. Kalau aku kan laki-laki, kalau laki-laki kan nggak mungkin kekurangan kasih sayang orang tua gitu ya. Kalau laki-laki lebih ke ini ya, lebih kepada penasaran biasanya gitu ya. Nah, karena di sini nggak banyak laki-laki ya. Ya nggak banyak laki-laki. Jadi kalau dari laki-laki, kenapa bisa terjerumus ke pacaran itu biasanya tuh karena imannya lemah. Kalau aku kemarin tuh sempat menyadari gitu ya, kenapa aku kemarin terjerumus ke pacaran gitu ya. Di situ aku merasa gimana aku lemah banget gitu ya. Jadi aku nggak dapatkan kasih sayang ataupun perhatian dari orang lain, dari lingkungan aku. Jadi aku membutuhkan perhatian dari orang lain gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang bisa ngasih itu ya, maka aku menjalin hubungan gitu ya. Itu kalau dari laki-laki gitu ya. Tapi kalau dari perempuan tadi ada trigger yang lain gitu ya, trigger yang lain yang dimana ternyata si perempuan ini butuh kasih sayang dari ayahnya gitu. Tidak, tapi ayahnya nggak memberikan itu, sehingga dia harus mencari kasih sayang itu dari laki-laki lain, dan terjadilah pacaran tadi. Kalau dari perspektif laki-laki, kenapa terjadi pacaran tadi ya tadi bisa juga karena butuh perhatian juga dari lingkungannya tapi nggak mendapatkan, tapi ketika ada orang yang memberikan itu, seorang perempuan gitu ya memberikan perhatian itu, ya si laki-laki ini ya menjalin hubungan gitu ya dengan perempuan itu, gimana perempuan itu nerima juga gitu ya, sehingga terjadi pacaran juga. Itu udah kalau dari laki-laki.
Kalau teman-teman tahu gitu ya, pernah dengar juga kisah yang pernah aku bilang bahwa aku pernah pacaran juga sebelum hijrah gitu ya, pacaran. Nah, itu terjadi karena aku ngerasa iman aku tuh lagi nggak kuatnya, nggak kuat banget gitu ya. Aku ngerasa tadi aku nggak ada tujuan gitu, nggak ada tujuan apa apa gitu ya. Kemudian ada seorang perempuan yang eh, aku ajak komunikasi, kemudian dari komunikasi itu terjadilah hubungan yang eh, erat gitu ya, hubungan yang intens gitu ya, komunikasinya sering gitu ya. Nah, dari hubungan komunikasi yang intens itu terjadilah yang namanya pacaran tadi. Kalau dari aku. Tapi aku udah bilang gitu ya bahwa aku pacaran itu nggak terlalu lama ya, paling lama sebulan gitu ya. Kenapa? Selalu ada trigger yang membuat aku tuh mikir bahwa itu perbuatan yang salah. Jadi itu yang membuat aku itu bakal mutusin pacar aku setelah nggak tahu ini sebulan atau kurang dari sebulan, pokoknya pasti ada hal ataupun trigger yang ngebuat aku tuh harus mutusin pacar aku. Jadi itulah kenapa aku kalau setiap pacaran itu nggak terlalu lama gitu ya, ataupun dekat sama perempuan pastilah ada selalu ada pikiran kayaknya ini salah deh, sehingga langsung aku berhenti dari aktivitas itu ya. Oke, apa nih panjang banget nih. Oke, aku coba baca ya di kolom komentar. Buat teman-teman yang ada perspektif lain, pandangan lain, ataupun cerita yang terkait dengan ini, terkait dengan kisah yang kita bahas saat ini, boleh banget ya. Oke, apa nih? Perhatian ayah tuh emang ngaruh banget sama tumbuh kembang anak, apalagi anak cewek. Betul, betul, betul. Ya karena aku bilang tadi, kalau anak perempuan tuh biasanya deket sama ayah ya. Ya apalagi di sini dia bilang butuh banget kasih sayang seorang ayah, karena di ibunya tadi justru ibunya berlaku kasar sama dia tadi ya. Tapi si ayahnya justru sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaan, jadi itu dia nggak dia dapetin ya oleh Kak Miraken ya. Oke, terus jadi keinget pacar gue, jadi keinget pacar gue Ustadz kok. Hah? Wah, wah ini bahaya, ini bukan bukan lulusan pondok tapi Ustadz ya. Ilmunya nggak berkah berarti hiung yang mondok pacaran. Ya betul betul, mungkin bisa dibilang gitu ya Mbak Eva, bahwa orang-orang yang lulusan pondok pesantren gitu ya, setelah lulus dari pondok, keluar dari pondok gitu ya, dengan lingkungan yang bebas gitu ya, sehingga pembelajaran yang di pondok tadi hilang gitu ya. Jadi mungkin keberkahan ilmu itu hilang juga gitu ya. Itu bisa juga disebut gitu. Atau mungkin juga bisa jadi dari orangnya yang nggak mau nerapin. Dia tahu nih bahwa itu dilarang tapi tetap lakuin ya. Itu namanya fasik teman-teman. Jadi itu juga nggak secara mutlak bahwa keberkahan ilmu itu hilang, tapi bisa juga dari orangnya gitu ya yang nggak mau menerima kebenaran ini. Oke, manis galau omongannya. Oke, nggak apa nggak apa-apa Kak Mirake. Jangan pernah berhenti buat belajar ya Kak. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan selalu. Jangan balik lagi ke zona pacaran itu ya Kak. Nah, itu diingetin tuh sama Kak Nesa ya. Oke, ada lagi nih. Eh, ada yang lebih menyayangi kita kok. Emang kadang kita butuh banget kasih sayang orang terdekat kita. Tapi kita nggak bisa memaksakan dan meminta itu. Tapi ingatlah, ada yang lebih sayang sama kita, yang selalu nemenin kita setiap detiknya. Gak apa-apa, semoga nanti kakak bisa bertemu dengan seseorang yang dapat mengajak kakak ke kebaikan, orang yang memang memperjuangkan kakak menuju ridha Allah. Kami rake, high waiting, high waiting. Oke, laki-lakinya mungkin kurang kasih sayang juga dari orang tuanya karena perceraian misalnya. Bisa juga, bisa tuh. Tapi aku nggak ngalamin ya. Alhamdulillah, alhamdulillah orang tua aku masih aman gitu ya. Tapi bisa juga tuh dari laki-laki ya, dari perspektif laki-laki. Tapi kalau dari laki-laki tadi dia mengalami down gitu ya, mengalami butuh 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 banget kasih sayang, dan dia mendapatkan itu dari perempuan gitu ya, sehingga dia menjalin hubungan sama perempuan itu. Kalau dari perspektif laki-laki nggak mesti ada trigger kayak kurang kasih sayang orang tua juga gitu ya. Dan laki-laki juga bisa terjadi gitu juga, dia kurang kasih sayang dari ibunya, kurang kasih sayang dari ayahnya gitu ya, sehingga dia mencari kasih sayang dari orang lain gitu ya, sehingga terjadilah pacaran. Oke, itu teman-teman cerita pertama, cukup panjang yang harus kita bahas. Aku nggak tahu kamera ke join nggak di Zoom pada malam hari ini, tapi aku harap kalau seandainya kamera ke Kim, kamera Kim, ibunya aja susah nih, kamera Kim ini nonton gitu ya, tetap semangat gitu ya, tetap semoga bisa istiqomah untuk selalu belajar bagaimana setiap kejadian yang dialami itu sebagai pelajaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Oke teman-teman, itu cerita pertama. Oke, ada lagi. Yung, aku mau tanya, kalau perempuan yang seperti Miraike itu bisa diterima nggak sama laki-laki lagi untuk menjalin kehubungan yang lebih serius yaitu pernikahan? Yang di garis bawah ini pacarannya atau apanya ya? Ke Nyebutnya gimana? Mohon maaf ya teman, keperawanannya gitu ya. Karena tadi disebutkan si laki-laki itu nggak mau bertanggung jawab, itu aku agak gimana ya. Tapi kalau seandainya pacaran sekedar hubungan pacaran aja, yang pastinya itu nggak ada beberapa laki-laki yang mungkin serius banget memandang itu ya, sehingga dia tuh nggak mau kalau si perempuannya itu pacaran. Tapi dengan laki-laki yang itu yang kayak gitu tuh biasanya laki-laki memang terjaga gitu ya, dan laki-laki itu pengennya dapat terjaga juga gitu ya. Tapi ya, kalau seandainya cuma pacaran aja dan pacarannya itu nggak sampai ke hal yang negatif gitu ya, sampai-sampai ya ke berhubungan gitu ya, berhubungan yang uh, berbahaya gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau seandainya cuma sekedar chattingan, memberikan kasih sayang yang lebih gitu ya, kayak perhatian yang lebih gitu ya. Uh, aku agak nggak tahu ya pacaran orang sekarang gimana, tapi pacaran aku dulu cuma sekadar chattingan, cuma sekadar ngasih perhatian apa, chattingan aja sebenarnya, nggak kayak orang sekarang ketemuan tiap hari ya gitu ya, nggak kayak ini. Tapi kalau seandainya pacaran yang kayak sekarang bertemu tiap hari, tapi kalau seandainya pacaran kayak sekarang ngelihatnya ya, pacaran zaman sekarang parah banget. Nah ya, pacaran zaman sekarang tuh berbeda banget sama zaman dulu gitu ya. Kalau pacaran zaman dulu tuh mungkin kalau di perkampungan tempat aku dulu, kalau pacaran itu laki-laki itu datang ke rumah. Jadi di rumah dia pacarannya, ngobrol di rumah si perempuan gitu ya. Dan ada penjagaan dari orang tuanya. Kalau itu kan masih terjaga tuh. Tapi kalau zaman sekarang, laki-laki dan perempuan keluar rumah berduaan gitu ya. Gimana nggak ada yang jaga, nggak ada yang lihat gitu ya. Dalam mobil ataupun saat pergi itu kemana nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba pulang sama pacarnya gitu ya. Dan orang tua pun nggak perhatian. Nah itu yang bahaya. Seandainya si perempuan yang terjerumus ke pacaran ini gitu ya, di mana pacarannya itu biasa aja gitu ya, saya rasa sih laki-laki nggak akan mempermasalahkan. Tapi kalau seandainya terkait dengan si perempuan yang pacaran ini sudah menjalin hubungan hubungan yang sangat keperawanan itu udah hilang gitu ya, nah sebut aja deh keperawanannya itu udah hilang dari hubungan pacaran ini, dalam pernikahan itu aku udah pernah dengar sini terkait dengan ini. Ada dua pendapat kalau nggak salah. Kalau si perempuan wajib wajib memberitahu si laki-laki dulu, wajib memberitahu laki-laki bahwa dia pernah menjalani hubungan ini sama seorang laki-laki dan terjadilah ini gitu ya. Nah, urusan si laki-laki nerima atau enggak itu tergantung laki-lakinya. Kalau ya ada laki-laki itu yang bisa menerima masa lalu perempuan, yang gimana bisa menerima juga kalau seandainya si perempuan udah nggak perawan lagi gitu ya. Tapi ada laki-laki yang justru mempermasalahkan itu gitu ya. Dia butuh yang ini, dia butuh yang masih perawan gitu ya untuk diajak ke jenjang pernikahan. Nah itu juga nggak, kita nggak bisa menyalahkan seorang laki-laki teman-teman. Kalau kayak gitu itu tergantung laki-lakinya. Itu tergantung laki-lakinya itu mempermasalahkan atau tidak terkait dengan keperawanan tadi. Karena pacaran zaman sekarang tuh bisa terjerumus ke situ teman-teman. Jadi perlu banget untuk kita bahas gitu ya, supaya teman-teman tuh ingat dan nggak sampai terjerumus ke pacaran lagi. Terutamanya Kak Mirake jangan sampai terjerumus lagi ke pacaran. Jadi kalau terkait dengan hubungan pacaran yang nggak sampai terjerumus ke hubungan yang intim tadi, mungkin si laki-laki itu cukup tahu bahwa dia pernah pacaran aja, nah gitu ya. Tapi kalau seandainya si perempuan itu udah pernah hubungan badan sama si cowok gitu ya, kemudian untuk ke jenjang pernikahan ke laki-laki lain, nah itu si perempuan wajib untuk mengkomunikasikan, membicarakan terkait dengan statusnya itu gimana gitu ya, dan apakah si laki-laki itu mempermasalahkan atau tidak. Kalau seandainya laki-laki itu mempermasalahkan, berarti pernikahannya wajib dibatalkan, karena dari pernikahan itu si laki-laki itu udah menolak gitu ya terkait dengan statusnya tadi udah perawan. Itu kalau dari aku sih menjawab pertanyaan itu ya. Karena kebetulan aku waktu itu udah pernah dengar gitu ya terkait dengan seorang perempuan yang menanyakan sama seorang ustadz. Kalau nggak salah Ustadz Peli gitu ya. Aku dengerin lagi Q&A terkait dengan buku Beyond the Inspiration. Kalau nggak salah ada part di mana ada seorang perempuan yang menanyakan kalau seandainya dia mau menikah sama seorang laki-laki, apakah penting keperawanan itu? Nah itu dijawabnya gitu, bahwa ada dua laki-laki gitu ya,
laki-laki pertama mungkin masih menerima gitu ya, terkait dengan statusnya udah nggak perawan, dan laki-laki kedua itu ada laki-laki yang nggak mau nerima sama sekali, sehingga kalau dia nggak mau nerima ya sudah, pernikahan itu nggak bisa terjadi ataupun pernikahan itu nggak bisa berjalan gitu ya. Itu kalau dari aku. Kalau teman-teman ada pendapat lain, ada mungkin pernah dengar dari pandangan lain gitu ya, boleh banget gitu ya. Karena di sini kita sambil berbagi teman-teman. Karena di sini aku juga sambil belajar, belajar mengetahui pandangan teman-teman itu gimana gitu. Oke, itu cerita pertama dari Kak Mirai Kim. Semoga Kak Mirai Kim menonton ataupun melihat segmen dibaca pada malam hari ini ya teman-teman. Terima kasih buat Kak Mirai Kim udah maparin ceritanya. Dari ceritanya sangat menarik gitu ya. Dan di situ sangat jelas sekali, banyak sekali yang harus kita ambil hikmahnya gitu ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua dulu. Kalau seandainya teman-teman ada komentar, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Nanti aku coba baca juga. Oke, ini cerita kedua. Oke, boleh ditulis di kolom komentar atau apakah udah muncul atau belum tampilannya ya. Takutnya udah muncul atau belum. Udah muncul belum teman-teman? Udah, oke. Sorry ya teman-teman kalau ngomong aku terlalu cepat malam ini. Soalnya malam ini agak ini ya, agak cepat. Oke, ini cerita kedua. Oke, ini. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Aku coba pelanin nadaku ya. Dan ini dari nama anonimnya Aurora ya. Aurora. Aurora, aku telah mengagumi seseorang selama bertahun-tahun. Meskipun kami belum pernah bertatap muka, kami hanya berinteraksi melalui sosial media, tapi aku merasa sangat terhubung dengannya. Tahun ini, aku akhirnya bertemu dan aku merasa seperti telah menemukan bagian yang hilang dari hidupku. Kami berbicara banyak, berbagi cerita dan tawa, dan aku merasa seperti telah menemukan teman yang sangat spesial. Tapi beberapa minggu kemudian, aku dikejutkan ketika dia memblokir semua sosial mediaku. Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sampai aku membaca pesannya yang mengatakan bahwa hubungan kami dianggap bisa jauh dari Allah jika kami terus intens chattingan. Aku merasa sedih dan kecewa, tapi aku juga memahami keputusannya. Aku berharap bahwa suatu hari nanti kamu bisa bertemu lagi dan berbicara tentang perasaan kami. Sampai saat itu, aku akan terus berharap dan berdoa agar kami bisa menemukan jalan yang tepat untuk hubungan kami. Wah, ini tentang hubungan lagi ya. Tentang hubungan laki-laki dan perempuan lagi ya. Oke. Aurora ya, Kak Aurora. Penyebutnya Kak Aurora. Wah, ini mungkin ada teman-teman yang sedang di fase mengagumi seseorang juga ya. Oke, terkait dengan mengagumi seseorang, itu kan rasa kita yang muncul secara tiba-tiba teman-teman. Kalau ketika kita ngelihat seseorang mungkin dari sosial media, kan dari cerita Kak Aurora ini dia tuh belum pernah ketemu, tapi hanya interaksi dari sosial media aja gitu ya. Nah, mungkin dari interaksi sosial media ini kita nggak tahu interaksinya segimana gitu ya. Tiap malam teleponan atau gimana, pokoknya yang ngebuat Kak Aurora ini mengagumi seorang laki-laki gitu ya. Tapi di tahun ini Kak Aurora bilang dia akhirnya ketemu dengan si cowok ini, dan dari pertemuan itu banyak sekali interaksi yang membuat Kak Aurora ini semakin kagum, semakin suka sama si cowok ini. Kemudian tapi setelah pertemuan itu gitu ya, Kak Aurora ini bilang bahwa justru si laki-laki ini yang ngeblokir ataupun ya memutuskan hubungan lah, memutuskan hubungan. Dan tapi sebelum memutuskan hubungan itu si laki-laki ini bilang ada penjelasan gitu ya, penjelasan bahwa dia bilang interaksi antara Kak Aurora dengan si laki-laki ini bakal menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif kalau seandainya dilanjutkan gitu ya. Kata-kata ini gimana teh? Aku agak ini. Nah, sorry. Oke, ya dari sini kita bisa ambil hikmah gitu ya. Ternyata ada laki-laki seperti ini gitu ya. Tapi aku juga kayaknya aku kayak ini juga sebenarnya. Aku seandainya dekat sama perempuan gitu ya. Kalau aku dari aku dulu ya. Dari aku ini bisa mewakili si laki-laki tadi. Kalau aku lagi dekat sama perempuan dan itu posisinya gimana, aku lagi lemah nih. Gimana aku lagi lemah,
aku dekat sama perempuan dan aku menyadari kedekatan kami itu ternyata justru membuat aku tuh lebih jauh dari Allah gitu ya. Justru membuat aku tuh kayak lalai dalam sholat gitu ya. Nah, aku bakal mutusin hubungan itu dan tapi dengan komunikasi tadi sama kayak yang cowok Kak Aurora ini, yang cowok yang ketemu sama Kak Aurora ini menjelaskan terlebih dahulu, tidak serta merta langsung ngeblokir gitu ya. Dijelaskan kenapa dia uh, memblokir gitu ya. Ya karena si laki-laki ini bilang bahwa hubungannya itu bisa mengakibatkan bahwa hubungannya itu bisa mengakibatkan hubungannya sama Allah tuh semakin jauh. Nah, itu si laki-lakinya udah menyadari gitu ya. Kalau aku juga pernah gitu ya, aku juga pengalaman aku sendiri gitu ya. Aku dekat sama perempuan dan aku menyadari kedekatan kami itu kalau dilanjutkan bakal terjerumus ke hal pacaran atau paling tidak bakal membuat kami itu jauh dari Allah gitu ya. Nah, aku menyadari itu ya tadi aku jelaskin dan aku harus memutusin gitu ya hubungan itu walaupun sebenarnya nggak pacaran nggak sampai di jenjang pacaran baru deket aja tapi udah uh, minta untuk diputusin hubungan interaksinya ya hubungan interaksinya bukan dalam hal hubungan pacarannya tapi hubungan interaksinya karena menyadari interaksi antara laki-laki dan perempuan itu ujung-ujungnya bakal menjerumus ke hubungan yang nggak diridhoi Allah yaitu hubungan pacaran dari interaksi yang awalnya mungkin biasa-biasa aja gitu ya nanya-nanya ini tapi nggak mungkin setiap hari nanya-nanya itu mulu pasti ujungnya nanya kerjaannya apa ini kegiatan apa banyak pasti lah yang pastinya dari interaksi itu bakal nimbul rasa yang rasa itu bakal ngebuat kita itu kepikiran nah dari kepikiran itu kita justru ngejauh dari Allah itu yang harus kita hindari dan dari cerita ini si Kak Aurora ini menurut aku uh, perlu memahami kenapa si cowoknya tadi ya si cowoknya tadi memutuskan untuk ngeblokir Kak Aurora dan memutuskan hubungan interaksi antara Kak Aurora dengan si cowoknya karena si cowoknya mengerti bahwa hubungan interaksi itu bakal membuat mereka tuh jauh dari Allah. Nah, jadi bahwa Kak Aurora tetap mungkin perlu untuk ini ya, perlu untuk memperbaiki diri dulu gitu ya, mempersiapkan diri. Mungkin saat ini si cowok itu belum siap gitu ya, belum siap untuk jenjang pernikahan. Kalau seandainya siap untuk jenjang pernikahan, mungkin si laki-lakinya bisa langsung ini, bisa langsung untuk menyatakan itu, menyatakan untuk ngajak ke jenjang pernikahan. Tapi karena si laki-lakinya merasa si laki-lakinya belum layak ataupun belum pantas untuk menikah, jadi si laki-lakinya menyadari kalau seandainya interaksi itu dilanjutkan, itu bakal bahaya gitu untuk dia. Jadi dia jelasin bahwa interaksi itu nggak baik. Dari situ juga dia jelasin dia harus ngeblokir ke Aurora gitu ya. Dari cerita ini sih aku sangat respect ataupun sangat mendukung gitu ya si laki-lakinya gitu ya. Berani untuk memutuskan interaksi yang mungkin menyenangkan menurut orang lain, tapi dia menyadari itu bahwa dari interaksi komunikasi yang terlalu intens itu bakal menjurus atau menjerumus ke tidak keriduan Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyadari itu, jadi dia memutuskan untuk berhenti dari interaksi ataupun chattingan dengan lawan jenis tadi. Itu ya. Dari Kak Aurora, kalau dari aku, buat Kak Aurora tetap semangat gitu ya. Kalau seandainya si laki-laki itu memang jodoh Kak Aurora gitu ya, insya Allah nanti dipertemukan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat yaitu laki-laki tadi kalau seandainya dia memang jodoh kayak Kak Aurora. Tapi kalau seandainya bukan ya tadi Kak Aurora fokus kepada diri Kak Aurora sendiri, fokus untuk memperbaiki diri. Urusan jodoh kita boleh berharap gitu ya seseorang untuk jadi jodoh kita, tapi urusan dia takdir kita atau bukan itu urusan Allah. Jadi kita jangan fokus ke apakah dia jodoh kita atau bukan, tapi fokus pada memperbaiki diri kita. Berharap boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Oke, itu cerita kedua teman-teman terkait dengan mengagumi gitu ya. Tapi di sini belum sampai terjerumus ke pacaran ya teman-teman. Belum sampai terjerumus ke pacaran, tapi si cowoknya udah menyadari gitu ya. Nah, ini dari si cowoknya nih. Ini bagus nih dari si cowoknya menyadari bahwa interaksi itu bakal menjurus ataupun terjerumus ke pacaran tadi. Jadi dia mulai membatasi, mulai untuk mengakhiri gitu ya. Untuk mengakhiri interaksi itu sama si ceweknya. Kalau seandainya laki-lakinya nggak menyadari itu, mungkin terjadilah pacaran kalau melihat dari ceritanya gitu ya. Dimana Kak Aurora ini udah berharap gitu ya dari pertemuan yang menyenangkan, dari rasa mengagumi yang awalnya belum pernah ketemu,
pertemuan yang menyenangkan, tapi setelah pertemuan itu justru si laki-lakinya menyadari bahwa hubungannya bakal kalau seandainya hubungannya berlanjut itu bakal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu ya. Terjadilah pacaran tadi. Ya, itu ya untuk cerita kedua ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita kedua ini. Kita perlu banget untuk menyadari gitu ya. Kalau seandainya kita menyadari interaksi kita sama lawan jenis itu udah nggak wajar gitu ya, udah nggak wajar. Interaksi lawan jenis itu boleh, tapi sewajarnya. Ada perlunya gitu ya. Kalau seandainya nggak ada perlunya untuk apa gitu ya. Jangan sampai dari interaksi yang intens, dari interaksi yang terlalu sering, yang berlebihan itu yang membuat hubungannya itu semakin erat, merasa nyaman sehingga terjadilah pacaran tadi. Jangan sampai teman-teman jangan sampai teman-teman tuh terjumus ke situ ya teman-teman. Aku harap sih teman-teman yang udah join gitu ya. Ini dari dua cerita ini tuh hampir mirip teman-teman. Kita diingatkan untuk jangan sampai kita tuh terjerumus ke hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah, yaitu hubungan pacaran tadi. Jadi dari dua cerita ini, dari cerita pertama kita ngambil hikmah dari orang yang sudah pacaran gitu ya. Dari cerita kedua ini kita mengambil hikmah orang yang menyadari bahwa hubungannya itu bakal bakal ngejauhin dia dari Allah, jadi dia menyadari untuk berhenti dari hubungan itu gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita ambil dari dua cerita ini. Oke teman-teman, itu cerita kedua terkait dengan Kak Aurora gitu ya, cerita Kak Aurora. Tetap semangat buat Kak Aurora untuk memperbaiki diri, fokus kepada diri Kak Aurora. Kalau seandainya Kak Aurora merasa udah siap untuk menikah, boleh untuk berharap untuk mendapatkan jodoh terbaik gitu ya, mengusahakan jodoh terbaik menurut Kak Aurora. Kalau seandainya Kak Aurora berharap si cowok ini untuk jadi jodoh Kak Aurora, itu boleh banget, tapi jangan sampai kita memaksakan untuk hasilnya sama dengan kehendak kita, karena hasil itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan hasilnya. Tugas kita adalah berharap dan mengusahakan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Itu teman-teman untuk cerita kedua. Teman-teman juga boleh berkomentar terkait dengan cerita kedua ini dari Kak Aurora. Semoga kalau seandainya Kak Aurora melihat gitu ya, teman-teman juga bisa berkomentar gitu ya, terkait dengan cerita kedua ini. Oke, itu teman-teman cerita kedua. Nggak ada komentarnya dari teman-teman untuk cerita kedua ini, karena ini hampir mirip kayak cerita pertama tadi ya, terkait dengan hubungan pacaran. Tapi kali ini belum sampai ke terjerumus ke pacaran tadi, dan itu yang perlu kita ambil ya teman-teman, perlu kita ambil hikmahnya. Ataupun mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin gitu ya, deket sama cowok ataupun uh, ya mau deket sama cowok, tiba-tiba cowok itu ngejauh gitu ya. Nah itu sebenarnya teman-teman, si cowoknya mungkin kita berhusnuzon gitu ya, mungkin si cowok itu udah menyadari bahwa kalau seandainya komunikasi ini dilanjutkan ya bakal terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, ke hubungan pacaran tadi. Jadi teman-teman bisa menyadari itu mulai sekarang. Teman-teman tuh tahu, oh seandainya dia tiba-tiba menghilang ya tadi berarti si cowok ini tahu nih bahwa hubungan interaksi ini bakal terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi si cowoknya mungkin ngejauh untuk menjaga gitu ya. Lebih baik menjauh untuk menjaga teman-teman, daripada kita sudah sampai terjerumus kemudian memperbaiki hal yang udah terjadi gitu ya. Oke itu teman-teman cerita kedua. Wah kayaknya aku malam ini terlalu ini ya. Menurut teman-teman kecepatan nggak sih aku ngomong? Aku ngerasa kecepatan banget ini deh. Soalnya aku ngerasa sendiri sih. Oke nggak apa-apa. Kita lanjut aja teman-teman. Ini cerita ketiga. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul belum nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Iya ya betul-betul. Masih cerita sebelumnya ya? Ya. Ini cerita selanjutnya ya. Bentar. Ini kok. Ini. Oke. Ini cerita ketiga teman-teman, dan ini cerita terakhir untuk malam hari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada saran, ada komentar, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke, ini orang Palembang banget gitu ya. Jadi bacanya itu agak camano ya. Buat teman-teman yang kurang ngerti boleh nanti ditanyain ya teman-teman. Ini artinya apa kak ya? Ini artinya apa kak ya? Nanti aku coba terjemahin. Ini dari siapa nih? Nah, oh sorry. Lah, sorry. Malah terkeluar cuy. Oke, ini dari Syaira ya, dari Syaira.
Uh, Oke, ini dari Syaira. Cerita ketiga kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, halo Iyung, apa kabar? Camano Palembang, hujan tidak? Tidak hujan sekarang ya. Lagi tidak ya. Iyung, aku mau cerita. Nah, kan, tapi dia bahasa Palembang nih. Menanya Palembang dan bahasa Palembang ya. Maaf ke, nah ini bahasanya. Maaf ke kalau bae panjang yo Hyung. Hyung jadi cak ini. Hyung, aku nih bingung nian Hyung. Hari ini aku baru balik interview gawe. Nah, aku sudah interview ini agak camano cak itu. Agak camano cak itu nah Hyung. Barang tuh nyo Hyung, barang tuh yo Hyung, ada hal yang menurutku tidak pacak atau ada yang buat aku bimbang Hyung. Bimbang Hyung apa? Adalah pertimbangannya tuh. Caknya ida ku ambek Yung. Barang caknya Saro untuk aku melok agenda dakwah aku Yung. Aku dinemanian. Psikosisi aku butuh. Psikosisi itu caknya ganggu agenda ngaji dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa sih. Masih aku pikir ke cak mano baiknya. Minta doanya ya kawan-kawan. Semoga Allah ngasih kemudahan sama aku. Amin terus Hyung. Aku luyonian hiu. Aku luyonian jingok postingan yang wong pejabat nih ngomong kalau loker kate apa dia. Kalau loker kate apa agak ini. Aku luyonian jingok postingan yang wong pejabat nih ngomong kalau loker kate apa dia lah itu. Ujinya jangan kupur nikmat. Ya Allah hiung, emosinya aku jingok itu. Lemaknya wong itu ngomong cak itu. Yang deweknya tinggal duduk lemak di kursi jabatan dia. Sakit hati aku hiung. Lama-lama agak kaburnya aku. Saronnya jadi wong Indonesia. Saronnya jadi wong Indohis. Ya Allah. Lah dimiskin ke secara sistemik. Saronian ya Allah. Maaf yo hiung. Emosinian aku. Intinya kawan. Semangat dan jangan menyerah. Allah pasti membantu kita. Oke, ada yang nggak ngerti nggak sih? Coba. Dari yang udah join nih, ada yang nggak ngerti nggak terkait dengan ceritanya? Sebenarnya untuk mengambil inti dan ceritanya udah ini ya, belum dapat juga karena di sini dia masih gantung nih, bilang ya susah pahaminya. Tapi nanti aku jelasin. Di paham dikit ya. Misalnya dikit hiung ya. Ngerti Kak, apalagi soal pemerintah sangat paham. Nah, bukan itu. Yang dibahas tuh yang dia keluhkan itu nah. Yang dia keluhkan itu kan nah lagi bahasa Palembang aku. Yang dia keluhkan yang si penulis keluhkan ini siapa tadi? Kak Syaira ya. Kak Syaira keluhkan di sini terkait pertimbangan untuk ngambil gawe ya untuk kan dia kan di sini diceritakan dari cerita ini bahwa Kak Syaira ini baru balik interview, baru pulang interview gitu ya, interview pekerjaan gitu ya. Nah, di mana di pekerjaan itu seandainya diambil, pekerjaan itu menjauhkan Kak Syaira ini dari agenda dakwanya, dari agenda kajian-kajiannya. Nah, itu yang membuat Kak Syaira ini bingung ingin mengambil pekerjaan itu atau justru nyari pekerjaan lain gitu ya, mencari pekerjaan lain. Nah, yang itu yang dibingungkan oleh si Kak Syaira ini. Kemudian dia tuh komentarin terkait dengan pemerintahan gitu ya. Dia tuh agak geram gitu ya di sini cerita ini agak geram Kak Syaira ini geram sama statement orang-orang yang bilang loker tuh nggak ada gitu ya, loker tuh nggak ada jadi cari kerja tuh susah dan dia bilang itu tuh pemerintah tuh cuma bisa ngomong baik gitu ya. Nah itulah. Jadi intinya Kak Syaira tuh mengomentari terkait dengan uh, mencari pekerjaan yang susah di Indonesia gitu ya. Ah, apalagi ada berita yang viral. Ya intinya kayak gitu teman-teman. Tapi yang pengen aku bahas terkait dengan Kak Syaira ini terkait dengan pekerjaan yang bisa menjauhkan kita dari agenda-agenda dakwah, jadwal-jadwal kajian kita yang terganggu kalau seandainya kita bekerja di situ gitu ya. Kalau seandainya teman-teman menyadari itu, kemudian tapi teman-teman kembali lagi ya, prioritas itu apa gitu ya. Kalau seandainya prioritas teman-teman itu saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, di mana pekerjaan itu dibutuhkan untuk membiayai hidup teman-teman, kemudian pekerjaan itu teman-teman butuhkan
untuk keperluan teman-teman selama sehari-hari gitu ya. Nah, dan kebetulan pekerjaan itu halal gitu ya. Nah, tapi pekerjaan itu menjauhkan teman-teman dari agenda-agenda dakwah. Nah, tapi kalau teman-teman itu adalah untuk mencari pekerjaan yang halal dan itu ditemukan di pekerjaan itu ya, terkait dengan agenda-agenda dakwah yang mungkin bakal berubah gitu ya, agenda-agenda dakwah yang bakal sering tinggalan mungkin ya. Insya Allah kalau seandainya pekerjaan itu memang dibutuhkan dan memenuhi apa tujuan dari ngelek, masih nggak, coba sekarang masih nggak, Mbak Tasya ya, Tasya Rizky Anggusina, ngelek masih ngelek nggak? Oh udah nggak? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau dari aku ngelihat dari cerita Kak Syaira ini, kalau seandainya prioritas dari Kak Syaira ini mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, pekerjaan itu, tetapi pekerjaannya justru menjauhkan dia dari agenda-agenda dakwah, kemudian pekerjaannya itu menyulitkan dia untuk ikut-ikut agenda-agenda dakwah gitu ya. Tapi pekerjaan itu halal teman-teman. Dalam dalam catatan pekerjaannya halal gitu. Pekerjaan halal mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari ataupun kebutuhannya yang diperlukan. Kalau menurut aku kalau keadaannya kayak gitu, Kak Syaira ini wajib untuk ambil pekerjaannya. Kalau terkait agenda-agenda dakwah, insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, Kak Syaira bakal nemuin agenda-agenda dakwah yang mungkin bisa nyesuaiin sama jadwal Kak Syaira gitu ya. Atau mungkin Kak Syaira selagi bekerja mungkin bisa tuh searching gitu ya. Searching cari-cari terkait dengan agenda-agenda dakwah yang bisa sesuai lah dengan jadwal Kak Syaira, kapan liburnya, kapan waktu istirahatnya, yang dimana bisa nyesuaiin sama waktu kerjanya Kak Syaira. Itu kalau seandainya posisinya prioritas Kak Syaira itu pekerjaan dan uh, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya, untuk memenuhi kehidupan Kak Syaira dan pekerjaannya halal. Tapi kalau seandainya posisinya berbeda, posisinya pekerjaannya itu haram gitu ya. Pekerjaannya itu justru menjauhkan dia dari Allah gitu ya. Sholat nggak teratur gitu ya. Kemudian di situ justru banyak sekali maksiat gitu ya. Dan uangnya memang mencukupi, gajinya memang mencukupi, tapi pekerjaannya itu nggak halal gitu ya. Justru pekerjaannya itu menjerumuskan dia ke hal-hal yang negatif dan dari pekerjaan itu justru menjauhkan dia ke agenda-agenda dakwah. Nah kalau posisinya kayak gitu, prioritasnya itu bukan lagi pekerjaan kalau kayak gitu, tapi uang kalau seandainya dia tetap mengambil pekerjaan. Dan kalau posisi kayak gitu sih menurut aku Kak Syera harus untuk cari pekerjaan lain gitu ya. Cari pekerjaan lain, eh, insya Allah nanti Allah bantu gitu ya. Kalau seandainya kita meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan sesuatu yang buruk demi Allah, meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, insya Allah nanti Allah bantu untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kalau seandainya Kak Syera prioritasnya terkait dengan butuhnya pekerjaan itu saat ini untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan pekerjaan itu halal gitu ya, dari pekerjaan itu juga masih bisa dekat sama Allah gitu ya, walaupun mungkin agenda-agenda kajian itu nggak bisa ikut lagi gitu ya. Nah itu nggak apa-apa untuk diambil saat ini kalau misalnya pekerjaan halal. Tapi kalau kondisinya pekerjaan itu justru lingkungannya toksik, kemudian pekerjaannya itu berhubungan dengan riba, berhubungan dengan hal-hal yang haram, ya itu udah nggak ini, udah nggak etis untuk diambil gitu ya pekerjaan itu. Dan insya Allah kalau seandainya pekerjaan itu memang untuk Kak Syera, insya Allah pekerjaan itu bakal didapati oleh Kak Syera, walaupun mungkin harus mengorbankan tadi ya jadwal-jadwal agenda kajian, jadwal ngaji rutin gitu ya. Nah, insya Allah nanti bisa disesuaikan. Kalau seandainya Kak Syaira udah mulai bekerja dan bisa, kalau seandainya agenda itu bisa emang nggak bisa disesuaikan, ya insya Allah nanti bisa mendapatkan agenda-agenda dakwah yang lain gitu ya, yang harus Kak Syaira cari juga. Kalau aku melihatnya itu dari cerita kedua ini. Cerita ketiga. Dari cerita ketiga ini. Itu ya teman-teman, cerita ketiga ini buat teman-teman yang lagi berjuang mencari pekerjaan gitu ya, tetap semangat gitu ya, terutama Kak Syaira lagi berjuang untuk mencari pekerjaan. Aku belum mengalami itu ya, tapi aku pernah ditolak untuk melamar pekerjaan, jadi aku sudah merasakan ya, walaupun belum bekerja 100% gitu ya, tapi aku sudah pernah merasakan penolakan
dari mengirim CV gitu ya, mengirim berkas-berkas gitu ya. Kita udah capek-capek buat berkas, ujung-ujungnya nggak dipanggil gitu ya. Boro-boro dipanggil, dilihat aja enggak gitu ya. Tapi itu sebuah pengalaman yang aku harus ambil hikmahnya gitu ya. Dan teman-teman juga harus ambil hikmahnya kalau seandainya pekerjaan itu emang ditakdir untuk teman-teman, insya Allah pekerjaan itu baik untuk teman-teman. Tapi tetap kalau mencari pekerjaan itu yang dilihat adalah kehalalannya teman-teman, bukan terkait dengan pekerjaannya nyaman atau gimana, bukan pekerjaannya itu uh, enak, gajinya besar atau kecil, tapi terkait dengan pekerjaan itu halal atau tidak, pekerjaan itu mendekatkan kita dari Allah atau tidak gitu. Kalau seandainya pekerjaan itu menjauhkan kita dari Allah, ya kita punya pilihan untuk cari pekerjaan yang lain, cari pekerjaan yang bisa mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah, bukan malah menjerumuskan kita untuk jauh dari Allah. Kalau dari aku gitu teman-teman. Semoga Kak Syera segera dapat pekerjaan yang halal, hanif, dan nggak ganggu agenda ngaji rutinnya. Alhamdulillah. Kalau dapat pekerjaan yang kayak gitu, alhamdulillah banget. Gimana pekerjaannya bisa bisa menyesuaikan sama agenda-agenda dakwah gitu ya. Itu alhamdulillah banget. Itu yang harus kita syukuri. Tapi emang semenyebalkan ini lihat negeri ini Kak. Nah, kalau itu aku nggak mau berkomentar teman-teman. Takutnya kalau aku berkomentar nanti aku salah sebut gitu ya terkait dengan itu. Tapi intinya teman-teman udah ngerasain sendiri di mana kita hidup saat ini di negeri ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa banyak belajar dan tetap semangat lah menjalani kehidupan ini gitu ya. Tetap utamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Biar kita nggak terlalu stres teman-teman menjalani kehidupan ini. Karena kalau kita terlalu stres menjalani kehidupan ini, terlalu memusingkan apa pandangan orang lain, apa pendapat orang lain tentang kehidupan kita, kita bakal cepat stresnya, kita bakal terlalu pusing untuk mikirin itu. Jadi cara mengobatinya adalah kita fokuskan diri kita untuk memperbaiki diri dan utamakan selalu libatkan Allah lah, selalu libatkan Allah di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Oke teman-teman, untuk cerita malam hari ini itu cerita ketiganya. Itu cerita ketiganya teman-teman untuk malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman terkait 3 cerita tadi, boleh banget gitu ya. Ditulis di kolom komentar. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman untuk cerita pada malam hari ini. Kayaknya aku terlalu cepat ngomongnya, aku menyadari itu. Dan aku harap walaupun mungkin dari apa yang aku sampaikan teman-teman sulit untuk mendapatkan hikmahnya gitu ya. Tapi teman-teman yang ngebaca langsung ceritanya tadi yang udah join gitu ya. Ataupun mungkin nanti ada teman-teman yang ngelihat rekamannya bisa ngebaca langsung cerita dari dibacain pada malam hari ini, bisa mengambil hikmah lah dari cerita-cerita yang telah kita bahas pada malam hari ini. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di agenda dibacain di pekan depan, insya Allah ya. Tetap tetap apa ya, tetap ikuti agenda-agenda Hack Indonesia teman-teman. Hack Indonesia bukan hanya dibacain, Hack Indonesia banyak sekali agenda sharing, ada kelas khusus, ada kelas yang diadain oleh Kak Bizar gitu ya. Itu bisa teman-teman ikutin untuk tambahan ilmu yang teman-teman harus dapatkan selama mengikuti agenda-agenda di sharing di agenda-agenda Hack Indonesia. Oke, mau nanya Kak, jika minggu depan mau ngirim cerita, kira-kira nanti dibacainnya di minggu keberapa ya Kak? Apakah nanti berurutan dari cerita-cerita sebelumnya? Oke, minggu depan ya. Teman-teman tuh sebenarnya cerita dari teman-teman tuh ngacak yang aku ambil ya teman-teman. Jadi cerita teman-teman tuh ada beberapa lagi, masih ada beberapa cerita teman-teman yang belum terbaca sama saat ini. Jadi seandainya teman-teman itu nulisin cerita saat ini, bisa jadi teman-teman tuh langsung dibacain pada segmen dibacain pekan depan, tapi tidak menutup kemungkinan juga belum ya, karena masih banyak cerita yang belum dibacain. Tapi aku ngelihat cerita teman-teman tuh ngelihat aku kan baca dulu nih. Aku menyesuaikan dari cerita teman-teman tuh mungkin ada hubungan dari cerita ini, cerita pertama dan cerita kedua tuh mungkin ada hubungan gitu. Jadi ya teman-teman tuh tulis aja ceritanya apapun, nanti aku sesuaiin gitu ya. Insya Allah tetap dibacain, walaupun aku nggak bisa mastiin cerita teman-teman tuh dibacain pekan depan ataupun pekan depannya lagi gitu ya. Intinya cerita teman-teman tetap dibacain di segmen dibacain ini. Aku nggak tahu minggunya kapan, tapi intinya cerita teman-teman pasti dibacain gitu ya. Nggak ada yang disembunyiin, nggak ada yang
disimpan walaupun sekedar cerita dikit, cerita kayak kak aku hari ini ngapa gitu ya, itu pasti aku bacain juga gitu ya. Intinya segmen ini ditulis ataupun dibuat untuk biar teman-teman itu bisa lega untuk menyampaikan ceritanya tanpa perlu khawatir bahwa itu dari teman-teman, tanpa perlu khawatir orang tuh tahu tentang cerita teman-teman. Dari segmen ini dibuat untuk teman-teman tuh biar teman-teman tuh bisa mengungkapkan apa yang teman-teman tuh pusingkan, yang dimana itu mungkin nggak bisa diucapkan secara langsung, ya tadi melalui cerita kayak gini kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama simak gitu ya apa yang lagi disampaikan oleh penulis, kemudian kita sama-sama kita sama-sama ambil hikmahnya. Kak, kalau kirim cerita email kita kelihatan juga nggak? Nggak ada. Soalnya di situ cuma ada nama anonim. Kayak tadi kan nama anonimnya Sherry, Sheria ya, Mirai Kim gitu ya. Nah itu kan nama anonim aja. Untuk emailnya nggak kami ambil gitu ya. Nggak ada masuk email. Jadi teman-teman bebas untuk nulis ya. Untuk linknya di mana kak? Link di bio IG aku boleh. Karena sekalian promosi gitu ya. Link bio IG aku boleh. Nama IG aku Prakabaya gitu ya. Itu boleh banget. Ada juga di link bio IG aku. Atau link IG Hack Indonesia juga boleh. Nanti teman-teman bisa ambil di situ. Oke, itu teman-teman untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang udah join, aku terima kasih banget. Dan aku mohon maaf banget ya teman-teman. Aku malam hari ini kayak terburu-buru banget karena kebetulan sebelum segmen ini dimulai aku ada baca chatting ya, baca chat terkait dengan tugas kuliah aku yang ngebuat aku tuh kayak aduh ini kepikiran sampai saat ini ya. Tapi intinya teman-teman, buat teman-teman yang udah join aku terima kasih banget, teman-teman udah mau dengerin gitu ya cerita dari teman-teman yang udah nulisin. Dan buat teman-teman yang ceritanya udah dibacain pada malam hari ini, terima kasih banget udah mau bercerita di segmen dibacain. Sampai ketemu lagi di segmen dibacain pekan depan. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Setiap Rabu malam, ya Rabu malam ya teman-teman. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Oke teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan.